Tahap kedua, Dr. Solihul Huda, MPhil I, Dr. Nurlaila Widyarini, MSI, Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH, Hermanto Rohman, SSOS, MPA, Yana S. Hijri, SIP, MIP. Baiklah, Bapak Ibu dan pemirsa, itulah tim panelis yang merumuskan soal yang nantinya akan kita ketahui bersama dan kita bacakan. Tapi sebelumnya kita harus menerima dulu dari soal yang sudah dirumuskan. Untuk itu mohon dengan hormat kami undang dari Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, Ibu Dwi Anggraini Rahman PSI MPD, dan tentu juga perwakilan dari tim panelis bersama-sama untuk serah terima dari pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis. Kami persilakan. Nah, inilah yang kemudian harus kita mulai dari memastikan bahwa angka kematian ibu dan bayi ini terus menurun. Kemudian kita intervensi dan kita kawal program itu mulai dari kemudian SD sampai ke SMA, dan kemudian ketika mereka lulus S1, S2 dan S3 ketika harus memasuki bursa kerja. Nah, disinilah yang ingin kami berikan satu penekanan bahwa kami tidak memberikan uang saku 20.000 tiap siswa. Tidak, ini mustahil. Bagaimana kita cara menghitungnya? Tapi yang ingin kita lakukan bahwa anak-anak kita harus mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Paling tidak yang seperti saya sampaikan tadi, harus satu keluarga miskin, satu sarjana, harus kita pastikan. Nah, lebih daripada itu, juga yang paling menjadi penting sekali untuk kemudian kita berikan penekanan kepada mereka, bahwa guru-guru di Banyuwangi, terutama yang belum mendapatkan haknya dengan baik, ini juga harus diberikan insentif dan perhatian. Yang tidak boleh memberikan dikotomi atau memberikan diferensiasi kepada mereka yang negeri, swasta ataupun madrasah. Semua harus kita berikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis dan kemudian langsung ditanggapi nomor urut 2. Silakan, waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih saudara saya Gus Reza yang juga telah menyampaikan jawaban itu menurut saya juga baik. Tetapi bonus demokrasi yang kita miliki dengan kemampuan sumber daya yang tadi disampaikan oleh panelis adalah kita punya usia produktif sampai mencapai angka 70%. Oleh karena itu, usia produktif dalam rangka pembangunan sumber daya manusia ini memang harus kita wujudkan di dalam rangka untuk segera bisa mengelola, memanfaatkan keuntungan demografi yang dimana demografi itu adalah potensi sumber daya alam yang harus kita miliki dan harus kita gali dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga kalau sumber daya alam itu sudah memang wajib untuk diaktualisasikan dengan kemampuan sumber daya manusia juga yang harus disiapkan, maka Banyuwangi ke depan akan menjadi Banyuwangi yang makmur, Banyuwangi gemahrifah, lostinawe, tentem-tentem, tarto-totor, turharjo, dan Banyuwangi yang menjadi Banyuwangi yang badutun, toyibatun, warobul hobur, karena sumber daya manusia yang kita miliki dalam usia produktif bisa mengaktualisasikan atau menggali sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan inilah kesempatan yang harus kita lakukan dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi kembali nomor urut 1. Monggo. Waktu Anda juga masih sama, 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Haji Sukira. Jadi sebenarnya ini paradoks yang terjadi di Banyuwangi, bahwa kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Garis panjang lautnya, kemudian gunungnya mulai dari yang gunung tumbuh-tumbuhan sampai gunung yang di dalamnya ada emasnya. Ini adalah satu minnah atau rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sekalian. Tapi sisi yang lain, kemudian kalau kita tidak usah terlalu menunggu di bonus demografi, tapi saat ini saja misalkan, bagaimana misalkan ketika seseorang pasca lulusan dia harus masuk ke bursa kerja, misalkan sebagai seorang pegawai negeri atau ASN, masih dipersyaratkan dengan satu IPK yang terlampau tinggi, yang tentunya ini juga tadi ketika kemudian ini ada
SDA yang luar biasa, tapi SDM-nya untuk masuk ke sana dan mengelola SDA masih ditahan-tahan dengan berbagai persyaratan yang sangat amat rumit. Maka kemudian ketika kami menjadi pimpinan di Banyuwangi atau pimpinan daerah di Banyuwangi, kami ingin sekali lagi menurunkan daripada IPK tersebut. Siapapun warga di Banyuwangi, warga masyarakat Banyuwangi yang paling baik, merasa paling baik, silahkan Anda untuk kita berkhidmat di Kabupaten Banyuwangi dengan potensi yang Anda miliki, tentunya dalam rangka untuk memastikan bahwa sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab Allah menyatakan bahwa angka minal ardi bersama Rabbika. Kita diminta baik, terima kasih, mohon maaf waktu Anda habis. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang tadi sudah diambil dari nomor urut 2. Saya akan membantu membacanya. Mohon diperhatikan dari masing-masing calon dan kemudian akan dijawab terlebih dahulu dari nomor urut 2. Pertanyaan untuk Anda adalah, kita diketahui bahwa produk hukum daerah dibagi menjadi 2 jenis, yakni peraturan daerah Perda dan peraturan kepala daerah Perkada. Kewenangan membentuk Perda dibahas kepala daerah dengan DPRD, sedangkan pembentukan Perkada menjadi kewenangan penuh kepala daerah. Khusus pembentukan Perda yang melibatkan kepala dan DPRD seringkali mengalami hambatan dan kebuntuan karena tidak ada kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD. Kemudian tidak jarang pula di beberapa daerah agar pembentukan Perda dapat terlaksana, maka kepala daerah harus bernegosiasi dengan DPRD yang kadang negosiasi tersebut berujung kesepakatan yang melanggar hukum seperti pemberian sejumlah uang dan lain-lain. Melihat kondisi yang demikian, bagaimana jika nantinya hal tersebut terjadi di Banyuwangi? Apakah jalan yang nantinya Anda akan tempuh? Apakah mengusahakan dengan segala cara mencapai kesepakatan dengan DPRD atau memilih menggunakan kewenangan membentuk Perkada yang artinya tidak melibatkan DPRD? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan nomor 2. Terima kasih. Dalam rangka membentuk peraturan daerah, ada peraturan daerah yang dibahas dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi, yaitu yang berupa Perda. Perda ini dibuat dalam rangka untuk mengatur, menaungi, dan melindungi segenap warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, perjalanan dalam pembahasan Perda ini memang harus sangat hati-hati, termasuk juga dari naskah akademiknya, dari mungkin stakeholdernya, dan juga mungkin dari kondisi masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, seringkali Perda ini mengalami kebuntuan, tetapi bagi DPRD itu dilakukan langkah-langkah, termasuk melakukan konsultasi hukum di Provinsi Jawa Timur, juga mungkin konsultasi hukum di Kementerian Hukum yang ada di Jakarta, juga mungkin dilakukan yaitu konsultasi di daerah lain yang mungkin di situ ada perda yang sudah berjalan. Oleh karena itu memang ini sangat hati-hati. Karena apa? Karena perda itu memang dibuat benar-benar bukan malah menjadi persoalan, tapi perda dibuat ini akan menjadi solusi bagi perjalanan pemerintahan di kabupaten tersebut. Ketika kita mengalami kebuntuan, maka kita juga melakukan nego-nego, tetapi nego ini tidak harus mengeluarkan NPWP nomor piro wani piro. Itu bukan. Tapi pengalaman saya, justru mungkin naskah akademik, ahli hukum, dan mungkin pelaku perda yang ada di wilayah yang lain, ini juga akan kita kumpulkan bersama dalam rangka membahas bagaimana perda ini yang sebenarnya yang harus dibuat dan itu menjadikan sebuah produk hukum. Kalau itu lolos, maka ini kita sepakati, dan kalau itu merugikan masyarakat, maka perda hukum akan kita buat. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis dan kemudian langsung ditanggapi nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit 30 detik. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Baik. Di dalam sistem check and balances yang kemudian menjadi satu keniscayaan, di situ ada eksekutif dan legislatif, maka eksekutif sebagai satu pihak yang kemudian dia akan mengeksekusi program-program, maka menjadi satu keniscayaan untuk melibatkan DPRD. Akan menjadi kehilangan legitimate satu
peraturan daerah, misalkan jika kemudian seorang eksekutif dia mengambil satu kebijakan yang tidak berdasarkan persetujuan dari DPRD itu sendiri, maka disinilah yang menjadi sangat penting bahwa kesepahaman untuk kembali kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan selalu mereview kepada RPJMD daerah, inilah yang kemudian menjadi satu keniscayaan yang harus dibangkitkan kembali semangatnya, bahwa inilah ada target-target pembangunan yang harus kita lalui, di mana di situ memudahkan persetujuan dan kesepakatan dari keduanya. Insya Allah dengan cara itu, dengan untuk kemudian kembali kepada semangat yang sama, maka saya yakin manfaat dari kebijakan tersebut akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat akan menerima langsung manfaat dari kebijakan itu, dan agar pemerintahan atau eksekutif dan legislatif kembali kepada tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, semuanya harus dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, langsung kemudian ditanggapi oleh nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi kembali adalah 1 menit 30 detik. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Gus Reza ini ada kaitannya dan hubungannya dengan pembuatan perda dan juga peraturan daerah, ya juga peraturan bupati. Namun demikian, bagaimanapun juga antara eksekutif legislatif dalam menyusun perda ini adalah selalu bersama-sama untuk mencapai kesepakatan. Sehingga ketika memang produk hukum yang bernama peraturan daerah ini setelah kita ada kebuntuan, maka menurut saya juga akan kita datangkan stakeholder yang ada, dan juga mungkin dasar-dasar hukum yang ada di atasnya, sehingga bagaimanapun juga perda yang dihasilkan dalam pembahasan antara eksekutif legislatif ini juga tidak boleh melanggar peraturan yang di atasnya, sehingga bagaimanapun juga perda yang dihasilkan di samping tidak melanggar peraturan hukum yang berada di atasnya, juga perda itu menurut saya juga harus menaungi, harus melindungi, dan juga harus mengatur keberadaan daripada perjalanan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena bagaimanapun juga rakyat ini adalah perlu pagar, perlu peraturan di dalam rangka untuk menikmati perjalanan kehidupan untuk membagikan Banyuwangi maju, berkah dan sejahtera. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya sebelum kita melanjutkan kembali untuk membuka dari pertanyaan yang sudah diambil dari nomor urut 1. Baiklah, saya akan juga kembali membantu untuk membacakan. Disimak baik-baik Bapak-Bapak, dan kemudian dijawab pertama adalah dari nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengertian World Bank, korupsi dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, state capture, yakni korupsi yang dilakukan pada tahap proses pembentukan kebijakan atau peraturan guna kepentingan individu kelompok. Kedua, administrative corruption, yaitu korupsi yang dilakukan saat pelaksanaan kebijakan atau peraturan. Telah banyak daerah yang mengalami kasus state capture seperti Malang, Jambi, Sumatera, dan Jakarta, di mana pelakunya telah diproses hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, apa strategi konkret Anda jika nantinya menjadi kepala daerah dari untuk bisa mencegah supaya tidak terjadi state capture dalam setiap pembentukan kebijakan atau peraturan di daerah? Kemudian bagaimana pula langkah mencegah supaya tidak terjadi administrative corruption dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan agar tujuan dari peraturan di daerah bisa tercapai sebagaimana mestinya? Baik, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Persoalan korupsi adalah satu persoalan yang kemudian mau tidak mau kembali kepada persoalan niat, motivasi dan niat seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau ingin mengambil manfaat dari satu kebijakan atau rencana kebijakan yang akan dia lakukan, kemudian menjadikan dia untuk melakukan satu praktek korupsi. Hal inilah tentu menjadi satu hal yang sangat penting, bahwa apa yang saya sampaikan tadi tentang isu-isu di reformasi birokrasi yang kemudian harus tetap kembali kepada prinsip-prinsip good government dan good governance di dalam pengelolaan pemerintahan kita. Selain tentu juga harus memastikan bahwa SDM yang terdapat pada
birokrat tersebut atau di birokrasi tersebut mendapatkan atau memiliki motivasi yang baik untuk kemudian ketika dia harus mengeksekusi satu kebijakan. Inilah yang saya kira menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dengan adanya prinsip-prinsip yang kemudian harus diadres dan kemudian diinternalisasikan kepada pribadi-pribadi setiap birokrat, ke arah itu saya yakin praktek-praktek korupsi apapun namanya itu ini bisa kemudian bisa diminimalisir. Nah, kemudian terkait dengan administrative corruption yang tadi disampaikan itu juga penting sekali untuk kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, misalkan dengan akuntan publik yang kemudian tentu harus kita lakukan di dalam rangka untuk memastikan prinsip-prinsip tadi berjalan dengan baik, good government dan seterusnya. Ini kita lakukan secara profesional, transparan, dan kredibel di dalam rangka untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Saya yakin kalau semangat itu yang dilakukan, tentu dengan sekali lagi suri tauladan yang dilakukan oleh pimpinan daerah di dalam rangka fokus pada arah tersebut, maka terciptanya clean government yang itu menjadi satu goal daripada pemerintahan akan bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi waktu 1 menit 30 detik untuk nomor urut 2. Silakan dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih bahwa yang disampaikan oleh Gus Reza ini sangat relevan. Namun demikian, korupsi ini timbul karena ada kesempatan dan ada peluang. Oleh karena itu, bagaimana kita membentuk aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa? Dan itu bisa dilakukan pendidikan secara dini, khususnya yang dilakukan oleh Gus Reza di pondok-pondok pesantren, sehingga bahwa melakukan korupsi ini adalah sebuah dosa besar dan keniscayaan. Oleh karena itu, dasar pendidikan yang utama dan pertama itulah yang akan mendasari aparat-aparat birokrasi yang baik ketika memang dibekali dengan akhlak yang baik, termasuk pembangunan sumber daya yang baik dengan melalui pesantren, dengan melalui pendidikan agama, dan itulah juga yang akan nanti membawa bahwa siapapun yang menjadi aparat ini tidak akan melakukan korupsi seperti yang terjadi di Malang dan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dalam cuplikan hadis Rasulullah, Al-Bait Madrasatul Ula, pendidikan yang paling pertama dan utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Oleh karena keluarga inilah bentuk janin daripada kepastian, kebersihan daripada siapapun untuk berbuat yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi kembali oleh nomor urut 1. Waktu Anda juga 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sukira. Saat ini mendapatkan satu porsi untuk menjadi satu pengambil keputusan di pemerintahan. Saya kira Pak Sukira memberikan dukungan untuk itu dan memotivasi saya untuk kemudian bisa memberikan kesempatan terbaik dan porsi terbaik dalam pemerintahan nanti, yang tentunya sekali lagi prinsip-prinsip tadi menjadi satu hal yang terus-menerus kami internalisasikan di dalam diri kami, bahwa betul dikatakan beliau peluang memang iya, tapi bahwa kemudian kalau kita senantiasa mendem jeru, menginternalisasikan niat, visi di dalam rangka untuk memberikan satu penghargaan yang terbaik dari pribadi kita masing-masing untuk membangun daerah, saya kira ini akan bisa dilakukan dengan baik dan daerah akan menerima manfaat dari apa yang kita berikan selama kemudian bahwa visi tersebut betul-betul kita internalisasikan dan kita kontemplasikan di dalam hati dan kemudian kita refleksikan dalam perilaku yang insya Allah akan menjadi satu hal yang positif di dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa? Mau ditambahkan lagi? Cukup? Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa dari nomor urut 2 ya. Baik, mohon didengarkan bersama dan seksama. Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak selama 30 tahun. Hal ini menunjukkan Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia layak anak melalui kabupaten kota layak anak.
Ada 5 bidang yang menjadi fokus dari pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, kemudian keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pertanyaannya adalah, terkait hal ini, bagaimana tanggapan dari masing-masing calon wakil Bupati Banyuwangi 2020 terhadap situasi pemenuhan hak-hak anak dalam 5 bidang tersebut pada pandemi saat ini? Dan apakah program unggulan dari hal tersebut terkait pemenuhan hak anak dalam 5 bidang tersebut? Baik, kemudian diawali dengan dijawab nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Terkait kita bicara masalah anak, maka masa depan daripada anak ini memang harus kita selamatkan di dalam rangka untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak hidup, termasuk juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, karena anak-anak ini nanti juga akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai masa depan. Karena 10-20 tahun yang akan datang nanti, anak-anak itulah yang akan melanjutkan daripada pembangunan di negara kita, yaitu Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pendidikan anak ini memang harus dilakukan sejak lahir, sejak di dalam kandungan. Karena di dalam kandungan ini juga akan membentuk sebuah karakter anak, kesehatan anak, dan setelah itu tentunya juga berikan gizi, nutrisi kepada ibu hamil, dan setelah anak lahir ini juga harus dijaga kesehatannya, sehingga anak-anak ke depan ini menjadi anak yang sehat, karena SDM anak ini bisa didapatkan antara umur 0 sampai 2 tahun, sehingga umur yang berikutnya adalah umur tambahan. Dan anak-anak ini ke depan juga harus diberikan nutrisi. Mungkin dalam kehidupannya akan diberikan susu dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini benar-benar terjaga kesehatannya, terjaga sumber daya manusianya. Dengan diberikan susu, sehingga akan banyak orang usaha ternak, usaha sapi, usaha kambing, dan multiplier efeknya ini adalah meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja bagi peternak dan sebagainya. Dan itu juga akan memperbaiki kondisi pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota yang telah melaksanakan hal tersebut. Dan inilah anak adalah masa depan bangsa yang harus kita selamatkan ke depan menjadi anak-anak. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis. Silakan kembali ditanggapi nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik saat Anda berbicara. Silakan. Isu tentang anak ini menjadi satu hal yang sangat penting, yang tentu terintegrasi atau terkait dengan persoalan ibu itu sendiri. Kami di dalam salah satu program atau 9 prioritas program pasangan Yusuf Riza, salah satunya adalah perempuan berdaya keluarga tangguh, ingin memastikan bahwa ibu dan anak dia mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak dari masa seorang ibu itu mengandung. Maka kemudian diantaranya yang kita rencanakan adalah bahwa kita akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada ibu-ibu kita agar supaya didampingi terus mulai sejak bagaimana seorang ibu itu hamil, bagaimana keadaannya, terutama bagi mereka yang secara taraf ekonomi masih sangat lemah, untuk kemudian memeriksakan kandungannya ke rumah sakit atau ke puskesmas. Maka akan kita turunkan perawat-perawat, kita akan turunkan para pelaku-pelaku kesehatan, ya, untuk datang memberikan guidance dan motivasi kepada ibu-ibu yang hamil mulai dari masa kandungan, untuk kemudian mendapatkan satu layanan yang baik dari pemerintah. Insya Allah dengan cara ini yang tentu juga akan kita berikan insentif kepada mereka, para perawat yang tidak tetap ini, untuk kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga bisa mengintervensi ibu-ibu yang hamil, untuk sekaligus juga memastikan bagaimana nanti pada proses kelahirannya mendapatkan perhatian yang baik, diantaranya adalah digratiskan. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis. Kemudian kita ke nomor urut 2, kembali menanggapi 1 menit 30 detik. Waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ya, mungkin yang disampaikan Gus Reza adalah sangat baik di dalam rangka melengkapi apa yang saya sampaikan. Namun demikian, konkretnya di Banyuwangi ini ada Dasawisma.
ada posyandu, pos pelayanan terpadu dalam rangka untuk memeriksakan anak dan ibu hamil sehingga benar-benar anak dan ibu hamil ini terjaga kesehatannya. Ketika anak dan ibu hamil ini terjaga kesehatannya, maka bayi pun yang dilahirkan juga akan menjadi bayi yang sehat. Dan bayi yang sehat ini memang harus kita kawal. Dan pemerintah memang juga harus hadir di dalam rangka memberikan nutrisi, memberikan gizi agar anak-anak sebagai masa depan bangsa, anak-anak yang akan meneruskan pembangunan ini benar-benar terjadi anak yang sehat, anak-anak yang punya sumber daya manusia unggul, anak-anak yang memang nantinya juga anak-anak yang berproduktif, anak-anak yang cerdas. Sehingga dengan demikian maka kita lakukan pengawalan ini secara terus menerus dan kontinu seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya sampai umur 5 atau mungkin 10 tahun, bahkan juga akan kita kawal kesehatannya, juga akan kita kawal gizinya, termasuk pemberian susu dan lain sebagainya. Ketika itu maka terjadi, maka sumber daya manusia unggul dan dimiliki oleh daerah tersebut akan bisa bertanggung jawab terhadap kelangsungan daripada pembangunan yang ada di daerah tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin. Boleh kita berikan semangat untuk kita semua dengan tepuk tangan. Terima kasih. Tentunya kita akan beralih ke segmen selanjutnya Bapak Ibu, di mana nantinya kita akan bisa untuk kita berada di segmen keempat ini, di mana adalah debat terbuka dari masing-masing calon Wakil Bupati Banyuwangi 2020, tentunya untuk bisa memberikan atau saling bertanya dan saling menanggapi dengan waktu yang sudah tersedia atau sudah ditentukan. Untuk itu kita awali terlebih dahulu untuk bertanya, yaitu dari calon Wakil Bupati Banyuwangi nomor urut 1 untuk bisa bertanya kepada nomor urut 2. Disilakan, waktu Anda bertanya adalah 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Pangapunten, Pak Haji Sudira. Ya. Mohon izin saya memberikan pertanyaan. IPM Banyuwangi tertinggal di bawah IPM Provinsi Jawa Timur. Kita masih di angka 70,6%, sedangkan provinsi sudah di angka 71,5%. IPM Banyuwangi juga berada di peringkat ke-20 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Angka kemiskinan kita 7,52%. Jumlah kematian ibu melahirkan atau AGI bergerak naik dari tahun ke tahun. Semakin ke pelosok, dusun-dusun yang jaraknya 70 sampai 80 km dari pendopo pemerintahan, Vaskes kita tertinggal, Yankes kita terbatas, rakyat hidup tanpa jaminan kesehatan yang cukup. Pertanyaan saya, bagaimana upaya Bapak dalam peningkatan AHH ketika faktor aksesibilitas dan kualitas kita masih buruk di tengah pelemahan derajat kesehatan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, selanjutnya untuk kemudian langsung dijawab nomor urut 2, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Terkait dengan apa yang ditanyakan Gus Reza tadi, maka pemerintah daerah akan segera hadir di dalam rangka jemput bola terhadap kekurangan daripada indeks pembangunan manusia yang dirasakan sampai saat ini di Banyuwangi. Oleh karena itu salah satunya adalah BPJS Kesehatan, sehingga juga kita akan memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, dan kita turun langsung untuk menyambut warga miskin agar warga miskin yang tidak terjangkau ini juga akan mendapatkan BPJS Kesehatan sesuai dengan hak dan juga sesuai dengan kewenangannya. Dan yang berikutnya, di perusahaan kita juga akan melakukan komunikasi di perusahaan-perusahaan hingga agar karyawan-karyawan perusahaan juga dapat mendaftarkan BPJS Kesehatan ini, sehingga benar-benar warga miskin yang BPJS Kesehatan, warga miskin mendapatkan, karyawan perusahaan juga mendapatkan, sehingga apa yang disampaikan Gus Reza ini dengan cepat akan kita segera lakukan, sehingga apa yang menjadi kesenjangan
terkait dengan IKM ini akan segera kita dapatkan sesuai dengan dana alokasi yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dan saat ini memang kami Paslon 2 akan melakukan ini dengan kerja keras, sehingga benar-benar dana-dana yang sudah dikucurkan untuk BPJS Kesehatan dalam langkah ini akan segera didapatkan oleh warga miskin, oleh karyawan perusahaan, dan juga oleh masyarakat Banyuwangi yang ada di pinggiran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu Anda masih ada. Baik, kemudian langsung ditanggapi oleh nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, Pak Sukira. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan kesehatan dasarnya. Bahwa saya membaca satu survei atau satu parameter, ada salah satu parameter namanya Universal Health Coverage atau pembangunan kesehatan semesta. Masyarakat Banyuwangi hari ini masih 59% yang mendapatkan layanan dasar tersebut. Artinya masih ada 41% masyarakat Banyuwangi yang belum mendapatkan layanan kesehatan dasarnya. Maka kami ke depan ingin memastikan bahwa masyarakat Banyuwangi mendapatkan layanan kesehatannya dengan baik, yang tentu saja ketika kemudian ini dikaitkan dengan pembangunan manusia, maka salah satunya juga harus didorong dengan kemampuan daya beli masyarakat untuk terus dapat meningkat. Ke depan kami merencanakan beberapa program, diantaranya adalah bahwa pengalokasian kebutuhan yang ada barang dan jasa yang itu ada di Banyuwangi harus diberikan alokasi kepada para pengusaha lokal untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Selain itu kita juga mengupayakan bagaimana cara kemudian menghubungkan antara Poktan dengan BUMDes, sehingga BUMDes nanti akan menjadi tempat marketplace bagi para pelaku usaha untuk Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu Anda habis, dan kemudian silakan dijawab dari tanggapan dari nomor urut 1. Silakan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Di depan sudah kita sampaikan bahwa pemerintah akan hadir dan bahkan juga akan turun gunung ke desa-desa, terutama di pelosok-pelosok kabupaten dan yang tidak terjangkau oleh pelayanan BPJS Kesehatan. Tadi dalam diri saya sebutkan bahwa di wilayah selatan juga akan kita dirikan rumah sakit umum, karena di Banyuwangi ini adalah luas dari Kabupaten Banyuwangi adalah terluas di Jawa Timur. Sedangkan kita masih punya 2 rumah sakit, yaitu di Banyuwangi dan di Genteng. Oleh karena itu di wilayah selatan juga akan kita dirikan sebuah rumah sakit dalam rangka untuk melayani termasuk juga BPJS Kesehatan, juga untuk kesehatan ini biar terjangkau oleh masyarakat di pinggiran. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi dalam rangka untuk menangkap secara cepat terhadap persoalan-persoalan daerah yang dihadapi ini akan segera bisa kita laksanakan dengan baik. Dan tentunya semua stakeholder termasuk desa, saya sampaikan bahwa calon bupati wakil bupati akan turun ke desa dalam rangka juga ingin mengetahui secara dekat persoalan-persoalan yang ada di pedesaan, termasuk BPJS Kesehatan akan bisa ditangani dengan baik, benar, dan tepat sasarannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk berikan semangat kita semua pada malam hari ini. Masih di debat publik putaran kedua dari calon wakil Bupati Banyuwangi 2020. Kemudian kita berikan kesempatan untuk nomor urut 2 juga bertanya kepada nomor urut 1. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Gus. Saat ini dunia menghadapi yang namanya wabah COVID-19. Oleh karena itu akan berdampak terhadap di negara kita, bahkan juga berdampak di kabupaten yang kita singgahi saat ini. Maka pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan dampak yang luar biasa, baik bagi kehidupan masyarakat, baik itu kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang ingin saya tanyakan, Gus,
kita sebagai calon wakil bupati Kabupaten Banyuwangi, bagaimana Gus Reza mengoptimalkan PKPK yang itu adalah merupakan daripada tugas seorang wakil bupati yang akan datang. Ketika itu dilaksanakan dengan baik, maka Banyuwangi ini akan sejahtera, adil, makmur berdasarkan Pancasila, dan Banyuwangi akan kumahripah Rosinawe Karto Toto Doarjo. Demikian, mohon dijawab Gus Reza. Baik, waktunya masih ada, dimanfaatkan lagi, cukup. Baik, kemudian kita akan stop waktunya, kita akan beralih ke nomor urut 1 untuk dijawab. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, kita mulai dari Anda berbicara, silakan. Matur nuwun Pak Sugira atas pertanyaannya. Sebagai Ketua PK tadi disampaikan beliau bahwa saya ingin memberikan satu ketegasan bahwa sebenarnya makmur itu bukan persoalan angka saja, atau makmur bersama wong cilik bukan persoalan angka saja. Ekonomi kita sebenarnya tidak terlalu tumbuh baik, tapi justru stag, karena kenaikannya hanya di sekitar 0,03%. Maka yang perlu kita lakukan sebagai intervensi pemerintah, terutama dalam kaitan dengan tugas ini, maka yang kita penting untuk dilakukan adalah bahwa kita memerlukan satu sistem data terpadu. Ya, sebagai roadmap pengentasan kemiskinan, oleh sebab banyak data dari BPJS, mungkin juga Kemensos dan lembaga-lembaga yang lain. Nah, satu sistem data ini yang bersumber pada baseline data yang valid, maka insya Allah dengan cara itu hari ini jam 7 malam atau jam 9 malam di desa mana miskinnya, siapa mereka, besok pagi akan kita layani. Inilah adalah bagian daripada ikhtiar kita, bahwa yang paling penting kita harus memastikan data itu valid. Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati harus betul-betul mampu memberikan guidance kepada pemerintah desa sebagai leading sektor di bidang ini, untuk kemudian memastikan bahwa validitas daripada angka kemiskinan itu betul-betul valid, dan kemudian bisa menjadi sekali lagi roadmap atau bisa menjadi peta jalan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Insya Allah dengan cara itu intervensi kita akan menjadi lebih baik, intervensi kita akan menjadi lebih tepat, dan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan yang keroyokan dari kementerian dan juga tentu dari pemerintahan kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya langsung ditanggapi oleh nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Gus. Saya merasakan secara pribadi bahwa saya ini pernah hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu sebenarnya TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang saat ini diketuai oleh Wakil Bupati Banyuwangi, kemiskinan itu kalau kita pilah menjadi 2, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural ini akan bisa kita selesaikan ketika pemerintah daerah bersama DPRD dalam menyusun APBD, anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu menyusun anggaran yang pro rakyat miskin. Ini kemiskinan struktural dan bisa kita selesaikan dengan hadirnya DPRD dan tim anggaran untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat miskin. Sedangkan kemiskinan kultural ini memang sejak dini orang itu miskin, dan saya juga merasakan saat itu, sehingga ini memang juga pemerintah harus jemput bola ke daerah-daerah tersebut bersama bangun komunikasi bersama tokoh masyarakat, mungkin juga orang kaya, agar paling tidak bisa menggunakan hartanya untuk membantu dan membangun kemiskinan struktural ini, agar sumber daya manusianya bisa terbangun dan akan terangkat derajatnya di atas garis kemiskinan. Baik, terima kasih. Langsung dijawab dari tanggapan nomor urut 2. Nomor urut 1 silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Oleh sebab itu Pak Haji Sugira, di dalam rangka untuk kemudian mengintervensi program yang secara tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan, tentu harus political budgetingnya harus betul-betul pro rakyat miskin. Tapi bahwa yang kultural justru kita memiliki instrumen yang sangat banyak.
Bagaimana caranya? Misalkan menyadarkan masyarakat kita tentang arti pentingnya pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana adalah bentuk satu komitmen kami yang ingin memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Dan itu sangat memungkinkan ketika kemudian, sekali lagi, political budgeting kita betul-betul adil, di mana ketika pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup, maka juga jangan lupa bahwa ada sebagian masyarakat kita yang tadi disampaikan oleh Pak Sukira sebagai bagian dari kemiskinan kultural ini juga mendapatkan perhatian, juga mendapatkan keadilan di dalam rangka untuk mengambil manfaat dari itu semuanya. Maka ketika ini berkeadilan, saya yakin kita akan bisa menurunkan angka kemiskinan kultural kita. Tentunya juga sebagai satu komitmen kami terhadap ibu-ibu, kita akan berikan satu bantuan UMI, usaha mikro ibu, 1 juta tiap 6 bulan, untuk kemudian perempuan juga akan berdaya di dalam rangka menjadi satu base atau dasar untuk mengurangi kemiskinan di daerah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sesi pertama dari debat terbuka masing-masing calon sudah kita ikuti dan kita lanjutkan di sesi kedua. Untuk itu, jangan kemana-mana, kami... Waktu bertanya 1 menit 30 detik. Waktu menjawab 2 menit. Waktu menanggapi 1 menit 30 detik. Waktu menjawab kembali 1 menit 30 detik. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik putaran kedua dari calon wakil Bupati Banyuwangi 2020. Dan kita sudah berada di sesi kedua, debat terbuka dari masing-masing calon wakil Bupati Banyuwangi 2020. Dan sesi kedua ini langsung saja kita berikan kesempatan. Yang pertama untuk memberikan pertanyaan adalah nomor urut 2. Baik, silakan. Untuk waktu Anda memberikan pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pemerintah telah memberikan pedoman dalam pengelolaan lahan yang didasari dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dan undang-undang ini juga harus diterjemahkan, dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mungkin membentuk beberapa peraturan. Oleh karena itu, yang ingin saya tanyakan, apa hal konkret yang dapat Gus Reza lakukan sebagai calon wakil Bupati Banyuwangi untuk mengimplementasikan Undang-Undang 41 itu di daerah, khususnya kabupaten yang kita miliki. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Kami stop waktu Anda dan kemudian kita beralih untuk bisa langsung dijawab oleh nomor urut 1. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Persoalan tanah atau persoalan tanah, persoalan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi satu hal penting yang harus dilindungi oleh negara. Di dalam satu makalah yang disampaikan oleh para ulama menyatakan bahwa man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Bahwa seseorang yang tidak memiliki lahan, maka dia tidak akan memiliki sejarah. Dan siapa saja yang tidak memiliki sejarah, maka dia tidak akan diingat. Ini adalah satu pesan penting di mana bahwa pemerintah harus hadir di dalam program tersebut. Maka kami di dalam pasangan Yusuf Riza ini meniatkan bahwa sebagai bagian dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka memastikan bahwa masyarakat kita harus memiliki sejarahnya, ya, maka kita akan hubungkan program-program atau komitmen kami akan menghubungkan apa yang harus menjadi hak masyarakat ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kami akan memberikan komitmen itu, kami berikan komitmen itu agar supaya masyarakat tetap memiliki sejarahnya. Misalkan bagaimana dapat menggunakan aset-asetnya
ya, atau sertifikatnya misalkan di dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat untuk kepentingan rumah tangganya. Itu juga dalam rangka untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mungkin terjadi di Banyuwangi, di dalam rangka untuk terus kemudian mengadres program-program pro kemiskinan yang insya Allah pro daripada kemiskinan, yang insya Allah dengan cara itu kita akan dapat merasakan manfaat dari program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian langsung ditanggapi oleh nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Gus Reza. Tadi pemerintah telah memberikan pedoman dalam pengelolaan lahan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal ini menurut saya pemerintah daerah, kabupaten, kota juga harus segera hadir dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 dengan membentuk pengalaman kita di Kabupaten Banyuwangi membentuk yang namanya Perda LP2B. Jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ini untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat Banyuwangi sehingga ke depan masyarakat Banyuwangi ini tidak akan mengalami kekurangan pangan atau paceklik. Oleh karena itu, di dalam pembuatan LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan ini memang saat ini dibahas oleh DPRD, dan itu adalah perda inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi di dalam rangka untuk menjaga kesinambungan produksi pangan sehingga ke depan kita akan menjamin bahwa perda ini akan menjaga kemakmuran masyarakat Banyuwangi untuk menjaga Banyuwangi tidak akan kekurangan pangan. Dari rencana program tersebut, kalau kita lihat keberpihakan daerah hari ini terjadi, kita bahas pada ini nampaknya masih belum begitu dan jelas berpihak itu. Terhadap tapi jika di 2021 menjadi hanya sekitar kurang lebih 26-20%. Artinya apa? Ini harus sifatnya kalau kemudian meningkat harus dengan medical budgeting yang adil dan kemudian memberi keadilan porsi yang besar terhadap sektor itu menyumbang PDB yang tetap, yaitu tanian dan perkebunan, perikanan tetap. Insya Allah derajat masyarakat naik secara, saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tangan sekali lagi. Kalau tadi kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan dari nomor urut 2 kepada nomor urut 1 dan tapi kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada untuk nomor urut 1 bertanya pada nomor urut 1. Waktu Anda adalah 30 detik di berbicara. Sektor pertanian menjadi penyumbang besar 20,36 sejak tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di mana tahun 2015 ini 36%. Tren penurunan sektor tani juga diproyeksikan 2021 khususnya akibat dampak
pertanian Banyuwangi yang hari ini banyak sekali petani yang saya temui sedang mengalami penurunan nilai produktivitas dan kesejahteraan. Ada cukup ya? Kami kalau ini bukti bahwa tidak bukan betul. Karena itu sebenarnya yang ditanam saat ini khususnya dengan dan data supaya verifikasi pertanyaan ini akan lebih kita tingkatkan. Menurut data angka seperti itu, kalau kemudian kita tidak percaya kepada angka, maka seharusnya kita juga tidak percaya. Tapi bahwa ini adalah data yang kemudian terjadi hari ini di Banyuwangi, dan mungkin karena tadi yang saya sampaikan terkait dengan political budgeting yang belum terlalu adil, di mana ada 360 hari dengan 123 festival, maka artinya di sini ada dalam 3 hari masyarakat ini partisipasi satu festival. Tentunya di dalam ketika saya kepada masyarakat, maka panjenengan sebagai seorang nelayan dan seterusnya mendapatkan manfaat langsung dari festival itu, bukan saya katakan jawab mereka tidak merasa mungkin akan memberikan dampak kepada yang lainnya. Saya kira yang harus kita lakukan, dan itu satu keharusan adalah kita ingin memberikan political budgeting yang adil kepada sektor-sektor yang memang menjadi sokok gurunya masyarakat Banyuwangi. Dan itu juga harus didukung dengan program yang nyata, diantaranya adalah satu Al-Sintan, satu kemudian Asyik dan seterusnya. Yang saya kira akan kita atas kami langsung ditanggapi kembali oleh berdua dari Anda berbicara. Iya, political budgeting dalam yang berpihak terhadap kemajuan teknologi pertanian, biasanya oleh Kabupaten Bali dilakukan terkait dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada dinas pertanian untuk membantu meningkatkan produksi pertaniannya. Itu ini pertanian terbaik selalu
dan perubahan yang menjadi perusahaan yang ternama akan PT Panah Merah juga berikutnya ini juga dalam meningkatkan produksi pertanian bersama dari beberapa perusahaan ini akan penghasilan yang dirasakan oleh kelompok itu tingkatkan pertanian menjadi pahlawan hanya ingin menjadi juru bayar hanya menjadi genter jenengan hanya ingin menjadi asak kali baru remontenya kerja yang namanya kata orang kali baru apa yang disinggah ambil adalah sumber daya dan kemudian anggaran yang tersedia untuk pembangunan daerah kita. Nah, kami ingin maksimalkan itu semuanya masyarakat untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi. Jangan ragu yang untuk alat bagian daripada sebuah ibarat pun maka Banyuwangi akan kita terus bertunjuk. Tapi tidak lupa untuk terus memikul dhuwur sebagai bagian daripada pembangunan daerah. Ada rencana tol perpuluhan yang kita dorong. Masyarakat dengan cara itu akan maka kita tidak akan terganggu sebab masyarakat sangat kuat. Atas semua perhatiannya yang telah bekerja akan sejak terakhir kami kita juga nomor urut yang itu pasti tentu kita menemukan berkat baik anak seorang petani dan juga kami lahir di sebuah desa paling selatan di ujung dari tantang semua sekali menjadi untuk ujung mendapatkan dengan baik.